Shalom. Praise the Lord that this morning we can gather together here again. I just came from Michigan and today just really very blessed that I can be with you in this service, this morning service. Terima kasih sekali puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul di sini, menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama. Dan terutama saya senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari terkasih di Toronto, Kanada. Saya dari Michigan, Dewi Puspa. Saya datang dengan keluarga saya, suami dan anak saya, David. Pada kesempatan pagi hari ini, saya diberikan beberapa menit untuk memberikan kesaksian dan juga sebuah pujian seperti biasanya. Sekali lagi saya di sini, terutama sekali saya mau mengucapkan syukur. Karena kalau kita masih bisa di sini dengan tenang-tenang menyembah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah satu anugerah yang besar. Karena di tempat-tempat lain kita mendengar entah itu teroris, gempa bumi, ataupun kejadian yang lain. Tapi kita di sini bisa dengan tenang. Kita bisa dengan waktu kita dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan ada sebuah kesaksian yang saya mau sampaikan dengan cepat karena saya cuma ada beberapa menit ya. Jadi saya minta Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mendengarkan karena kalau tidak didengar mungkin tidak dapat maknanya di situ ya. Jadi waktu December 8 last year, ya, saya itu dan suami berangkat ke Indonesia. Saya tinggalnya itu di kota Lansing di Michigan. Jadi capital of Michigan, Lansing ya. Jadi saya sudah pesan tiketnya itu berangkat dari Lansing. Tapi karena waktu itu kabut, foggy day, jadinya di delay, nggak bisa berangkat. Itu juga ketahuannya malam-malam anak saya, jadi saya mau berangkat jam 6 subuh, dari rumah jam 3, jam 6 subuh punya pesawat, jadi anak saya yang lihat mendadakan ada perintah dari Lansing Airport, bilang katanya airportnya ditutup. Nah kalau ditutup bagaimana ya, kan nggak bisa terbang. Akhirnya telepon, dapatnya katanya berangkat dari Grand Rapids ya, karena saya juga nanti transitnya di Chicago. Oke. So, kita waktu itu tengah malam buru-buru, jadi kita berangkatnya dari Grand Rapids. Masih lancar semua. Sampai di Grand Rapids, saya juga ya bawa luggage-nya untuk ke Indonesia, timbangannya itu semua pas benar. Pasnya itu kan kita dapatnya 50 pounds per person ya, saya punya itu 49.9. Empat-empatnya 49.9, 0.8 ya. Sampai itu office-nya bilang professional traveler. Ya. Kita udah senang banget, ya. Keren kan, biasa gitu. Terus udah gitu berangkat ke Chicago, ya, Chicago, semuanya lancar, naiklah kita ke Chicago. Sampai di Chicago itu transit berapa jam, terus kita mau dari Chicago ke Tokyo ya, ke Tokyo. Oke, kita berangkat, semuanya baik. Nah saya itu dibookingin kursinya sama suami saya itu di paling belakang, karena paling belakang itu ya. Kita selalu tetap naik ekonomi ya, sampai sekarang masih belum mampu untuk naik business class atau apa, nunggu nanti si Anthony Aiting itu beliin saya tiket, saya orang naik business class ya. Jadinya saya itu duduknya yang paling buntut ya, berdua, kan kosong kan sebelahnya itu ya, jadi saya duduk sebelah jendela, suami saya di air. Terus udah berangkat. Karena sehari sebelumnya biasa kita kalau mau berangkat kan packing itu ya sampai nggak tidur. Biasa apalagi yang ibu-ibu, wah lupa lagi ini, lupa lagi gua ini, lupa gitu, belum mata lupa, lagi palsu, segala macam ya. Belum sampai ke sana sih. Terus begitu naik sudah. Terus saya udah teler, begitu naik ya udah tidur lah ya, enak kasih. Lagi tidur gitu, kedengeran captain ya. Captain kan biasa kan announce ya gini-gini. Ini udah terbang, udah tenang. Passengers in 15 minutes will be on the ground. In 15 minutes on the ground. Saya pikir on the ground ya.
Gue lihat itu namanya jendela laut, kok underground ya? Aku nanya suami di sebelah, Pak, kok underground? Apaan sih? Gue dengarnya juga underground. Suami saya orang Taiwan, tapi bisa bahasa Indonesia juga. Terus begitu, tapi suami saya udah terkah. Dia bilang katanya, oh mungkin balik lagi kali ke Chicago. Balik lagi. Kita sih diem ya, udah nggak apa-apa. Jadi diumumin gitu, ya semua tenang-tenang. Yang tidur masih tidur, nggak denger, nggak panik, nggak apa, nggak ada berita apa-apa, nggak ada yang kelihatan gimana. Stewardessnya itu cuma udah ke belakang, cetek, dia udah duduk di belakang kan, dia juga udah nggak boleh jalan-jalan. Udah itu tenang-tenang, oh kelihatannya ini, kita nggak bisa merasa, ya, kita nggak tahu. Kalau kita bawa mobil kan kita tahu turn gitu ya, tapi di pesawat kita nggak bagaimana tahu ya, dia balik. Anyway, terus kita diem aja. Terus cuma kalau ada orang yang mau ke kiri ya, mau ke restroom, stewardessnya bilang, sit down please sir, sit down. Tahu kan kalau Delta kan judes kan, stewardess tua-tua lagi ya, tapi pengalaman dong. Terus dari itu ya, sit down. Saya udah pikir, wah ini udah nggak boleh jalan ini ya. Kita udah dengerin, udah jalan. Nggak lama, bener. Ternyata bener, kelihatan tuh daratan. Kelihatan kan daratan. Begitu kelihatan daratan, pernah nggak ngerasa naik jet? Ya pernah ya, jet ya. Jadi bukan pesawat biasa, naik jet ya. Begitu turun kelihatan, cepat sekali, begitu. Kan kita kan udah biasa, saya naik pesawat juga udah ratusan sih ya, bukan sombong. Tapi maksudnya itu memang biasanya kan kita bisa, walaupun cepat kita masih bisa lihat lah gitu ya, masih lihat. Ini mau sampai udah begitu, udah kayak jet. Wah, saya pikir, wah gak ada yang tahu, saya juga diam sendiri. Cuma waktu saya diam begitu, hati saya waktu itu bagaimana? Hati saya waktu itu, saya pikir, ini either very serious atau bagaimana, ya. Tapi kelihatannya itu jadi dari kaptennya, dari stewardessnya nggak mau kasih passenger kelihatannya panik, ada masalah apa? Nggak mau kan? Mereka jadi kelihatan tenang. Tapi waktu begitu, apa yang saya rasakan? Yang saya mau bagi sekarang, yang waktu saya rasakan waktu itu, saya lihat cepat begitu. Saya bukannya takut loh, saya ada joyful. Saya bilang waktu itu, saya langsung otomatis, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terus saya sebut begitu, suara saya juga ngomong, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Karena waktu itu saya pikir kalau begitu saya udah menyebut haleluya, puji Tuhan. Karena saya pikir terus terang ada, kalau waktu itu memang itu saya sudah naik ya. Saya sudah melihat Yesus. Hati saya sudah siap. Tapi itu perasaan terus terang saya sampaikan ya, ini jujur aja, bukan takut loh. Juga bukan menghibur diri. Saya cuma pikir sampai detik ini, saya pikir kalau saya nanti waktu dipanggil Tuhan, kalau saya ada perasaan itu, betapa indahnya ya. Betapa indahnya. Jadi waktu kita mau menutup mata kita di dunia ini, kita jangan kayak ada rasa takut di situ. Jangan. Kita sekarang kalau masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kita dekat dan percaya dengan Dia sungguh-sungguh, ya, itu kita masih ada waktu. Jadi saya rasakan, saya berdoa sama Tuhan, nanti kalau saya lagi dipanggil, saya mau punya perasaan seperti itu waktu saya di pesawat. Saya udah siap aja waktu itu. Begitu melandasnya sih masih bagus ya, wah jago itu. Sampai penumpang yang lain bilang katanya ya, waktu udah di airport nih, bukan waktu saat itu sih gak ada yang tahu. Itu jadi begini ya, melandas. Begitu melandas di bawah sudah tulit, fire trucknya udah banyak, polisi udah banyak, fire truck udah banyak. Udah ketahuan kan, berarti something wrong di situ kan. Udah, nah waktu itu passenger baru mulai. Sit down please, sit. Nah, stewardess masih begitu terus, udah ya. Di situ. Sampai udah gitu mau mepet ke ini border ke terminalnya juga kan harus nunggu kan, karena kan dia tiba-tiba, tapi itu aja 20 menit. Saya pikirin, kadang-kadang tuh udah melandas aja masih bisa begitu ya. Saya masih siap aja dia toh. Dia sudah melandas tapi nggak bisa ke terminal, kita penonton ya. Passenger masih nggak bisa turun kan, nggak bisa keluar. Akhirnya puji Tuhan kita keluar semua. Tapi apa yang terjadi?
hidrolik. Minyak ya. Hidrolik itu sering terjadi. Tapi ini hidroliknya tidak normal. Berarti waktu pesawatnya naik, dia sayapnya tidak terbuka dengan normal. Dan dia punya kaki rodanya itu tidak naik dengan normal. Berarti itu bahaya kan, nanti dia turun juga bisa itu tidak normal semua. Jadi itu sebelum menjadi lebih hebat itu turun. Begitu kita ngantri lagi di Chicago, berarti balik lagi ke Chicago kan, waktu mengantri lagi untuk check-in lagi, untuk segala macam udah mulai ini ya, sibuk ya. Penumpang depan saya ada orang Singaporean ya, mungkin dia ngerti untuk perkapalan, dia cerita. Itu kalau tadi hidrolik itu terjadi kalau begini bahayanya bagaimana. Dan waktu itu juga dibilangin bisa melandas begitu, puji Tuhan. Menurut dia itu sulit sekali karena terbang ke Tokyo selama 14 jam itu diisi minyaknya penuh sekali tangki dan passenger penuh semua ratusan orang. Itu susah sekali untuk mendarat seperti itu. Dia kan cuma terbang, dia bukan mendarat. Sampai di Tokyo kan nanti kan minyak berkurang kan, itu kan nanti dia lebih ringan. Nah di situ semua terjadi. Karena begitu, saya bukan bersungut-sungut, saya malah happy karena saya berarti kembali, kan dari Chicago berarti delay. Saya kan harus ke Tokyo, transit, terus balik baru ke Jakarta kan. Tapi karena begitu, di Tokyo-nya kan nggak bisa continue kan. Terus sayanya jadi malah dapat hotel, dapat makan, dapat barang semuanya. Saya sampai senang, puji Tuhan. Saya senang semuanya dengan selamat, ya malah bisa happy. Tapi yang saya mau share di sini, adakah kira-kira kita membayangkan kalau kita di dalam segala bencana dan dalam bahaya, jangan panik, jangan takut. Karena Tuhan, He is in control. God is in control. Kalau in His time, ya. Jadi waktu itu kita siap. Makanya kita harus bawa armor kita. Kita siap every time, every day. Okay? Because God's calling, you never know. Makanya kalau yang belum di sini, ya kita siaplah untuk itu. Luar biasa rasanya, luar biasa. Puji Tuhan. Dan kita mau fokuskan itu semua mata kita kepada Tuhan. Karena di Amsal dikatakan, Amsal